maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Baik pemirsa, inilah dia sang pembawa baki, Divenia Evelyn Kurniawan asal Kalimantan Timur. Kemudian yang nantinya akan bertugas adalah pengerek dan pembentang bendera. Kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa pengibaran sang saka merah putih di ibu kota Nusantara yang juga secara simultan upacara dilakukan di Istana Merdeka. Ya, di mana yang bertugas sebagai pengerek adalah Tri Adiaksa S. Berasal dari Sulawesi Selatan, asal sekolah SMA Negeri 1 Parepare, putra dari Bapak Suryanto dan Ibu Hasmawati. Ya mulai mikir kan, soalnya ngenteni Oktober kok suwe. Dan pembentang bendera Akmal Faiz Ali Kadafi asal Jawa Tengah yang bersekolah di SMA N 4 Semarang, putra dari Bapak Subhan dan Ibu Rika Astriani. Kami juga himbau pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menonton Indonesia saat ini untuk sama-sama kita berdiri dan mengikuti jalannya upacara dari ibu kota Nusantara. Bendera siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata. Kok kayak pucet kan lho. Yo masuk di berarti pilih aja ganteng ngono. Oh yo ora sing ganteng.
Tegak senjata. Kasih pucet ini dong ini. Terus ireng kata pucet malah kulitnya kayak coklat. Masih nganu bantang ngono. Ayo, kulitnya malah coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir ila man tawalla wa kafar wa yu'adhibullahu al-adabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Tadabbur surat Al-Ghasyiyah atau hari pembalasan terdiri dari jumlah ayat 26 ayat, jumlah kalimat 92 kalimat, jumlah huruf 378 huruf. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Adapun ayat-ayat yang perlu di-highlight dalam surat ini, Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya untuk melihat kepada makhluk ciptaannya yang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia ciptakan? Sesungguhnya ia merupakan ciptaan yang sangat menakjubkan dan susunan tubuhnya yang sangat mengherankan, di mana unta ini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Namun demikian ia sangat lentur untuk dijadikan sebagai sarana mengangkut beban yang berat dan mengantarkan kusir yang lemah.
Dagingnya dapat dimakan dan kulitnya dapat dimanfaatkan, serta susunya dapat pula diminum. Mereka diingatkan mengenai hal tersebut karena mayoritas binatang ternak yang dimiliki masyarakat Arab adalah unta. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dia tinggikan, artinya menjadikannya tertancap kuat sehingga benar-benar kokoh dan tangguh, agar bumi beserta penghuninya tidak menjadi goyang. Dan di dalamnya diberikan berbagai manfaat dan juga barang tambang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia hamparkan, maksudnya bagaimana bumi itu dibentangkan, dihamparkan dan dipanjangkan. Dengan demikian Allah telah mengingatkan orang Arab Badui untuk menjadikan berbagai bukti dari apa yang sering mereka saksikan, yaitu unta yang dia naiki, langit yang berada di atas kepalanya, gunung-gunung yang berada di hadapannya, dan bumi yang berada di bawahnya, yang semuanya menunjukkan kekuasaan pencipta semua itu, dan bahwasanya dia adalah Rabb yang Maha Agung, pencipta, raja dan pengendali. Dan dia adalah ilah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya dia. Demikian Imam membagi pertanyaan dan ditujukan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas. Dia berkata, kami pernah dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai sesuatu. Yang mengherankan kami adalah seorang dari penduduk pedalaman yang cerdas datang, lalu bertanya kepada beliau dan kami mendengarkannya. Orang Badui itu datang dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya telah datang seorang utusanmu kepada kami. Lalu dia mengaku bahwa engkau menganggap bahwa Allah telah mengutusmu. Benar, jawab beliau. Lalu siapa yang telah menciptakan langit? Tanya orang itu lagi. Beliau menjawab, Allah. Siapa pula yang menciptakan bumi? Tanyanya lebih lanjut. Beliau pun menjawab, Allah. Selanjutnya orang itu bertanya, kemudian siapa yang telah menancapkan gunung-gunung itu dan menjadikan segala apa yang ada padanya? Allah, jawab beliau. Lebih lanjut orang itu bertanya, jadi Rob yang telah menciptakan langit dan bumi serta menegakkan gunung-gunung itu, Allahkah yang telah mengutusmu? Beliau pun menjawab, benar. Orang itu melanjutkan, selain itu urusanmu juga mengaku bahwa kami berkewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Beliau menjawab, benar. Orang itu bertanya lagi,
demi Rob yang telah mengutusmu, alangkah Allahkah yang telah memerintahkan hal tersebut? Beliau menjawab, benar. Kemudian orang itu berkata, utusanmu mengatakan bahwa kami berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta-harta kami. Lalu Rasulullah menjawab, benar. Orang itu bertanya, demi Rob yang telah mengutusmu, Allahkah yang telah memerintah kamu dengan hal ini? Nabi menjawab, benar. Orang itu juga memerintah kamu dengan hal ini? Nabi menjawab, benar. Orang itu juga berkata, utusanmu juga mengaku kepada kami bahwa kami berkewajiban menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Beliau menjawab, benar. Kemudian orang itu berpaling seraya berkata, demi Rob yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melakukan penambahan dan pengurangan terhadapnya sedikit pun. Maka Nabi SAW bersabda, jika perkataannya benar, dia pasti akan masuk surga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, serta diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas dengan seluruh matan hadis yang panjang. Dan pada bagian akhir dia mengatakan, dan aku adalah Diman bin Salabah, saudara Bani Sa'ad bin Bakr. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka. Maksudnya, berikanlah peringatan, hai Muhammad, kepada manusia mengenai apa yang engkau diutus dengannya kepada mereka. Setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat, "Wadakir innama anta mudakir lasta alaihim bisaitir." Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Al-Iman, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i di dalam kitab At-Tashir yang terdapat di dalam sunannya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ila man tawalla fa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir, maksudnya berpaling dari amal perbuatan dengan seluruh sandinya dan kufur terhadap kebenaran yang dengan seluruh perbuatan dan lisannya. Oleh karena itu dia berfirman, wa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Firman-Nya, inna ilaina iyabahum,
Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, yakni tempat kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Maksudnya kami yang akan menghisab amal perbuatan mereka dan memberikan balasan apa atas semuanya itu. Jika baik maka akan diberi balasan yang baik, dan jika buruk maka akan diberi balasan yang buruk pula. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.